Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mutiara dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum masuk ke sejarah internet, saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet merupakan suatu sistem jaringan elektronik yang menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Selama itu juga internet telah berkembang dan menjadi kesatuan gaya hidup yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Mulai untuk mendapatkan berita, memesan transportasi serta makanan, membeli tiket, bahkan bekerja. Dapat dilakukan dengan mudah melalui sentuhan jari. Konsep kerja internet sendiri adalah menghubungkan komputer pengguna dengan komputer-komputer lain di seluruh dunia. Memungkinkan pengguna yang terhubung untuk saling berinteraksi, atau dari konsep itulah sebutan online yang berarti dalam jaringan lahir. Dengan adanya jaringan ini, seorang dapat mencari berbagai informasi yang diinginkan seperti berita terbaru hingga mengakses layanan streaming. Sejarah internet di dunia. Internet merupakan jaringan komputer yang terbentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila perang dapat mudah dihancurkan. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer. Universitas-universitas gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sederhanakan menjadi Internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Sejarah internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi Shevins dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian tersebut adalah packet switching. Paket switching adalah data atau file berukuran besar yang dikirim melalui jaringan komputer terlebih dahulu dipotong menjadi paket kecil-kecil agar lebih mudah ditangani dan lebih andal. Peneliti utama dalam pengembangan paket switching ini adalah Donald Davis atau NVL, Paul Brand, Range Conversion, Leonard Kleinrock dan kawan-kawan, MIT dan UCLA Research Programs. Pada tahun 1969, Taylor yang baru dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pemrosesan Informasi DARPA. Sambungan pertama ARPANET terbentuk antara University of California, Los Angeles UCLA dan Stanford Research Institute (SRI) pada jam 22.30 tanggal 29 Oktober 1969. Pada tanggal 5 Desember 1969 ada dua jaringan lagi yang bergabung, yakni University of Utah dan University of California, Santa Barbara, sehingga total terdapat 4 simpul jaringan. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang dengan cepat. Pada tahun 1981, jumlah simpul yang tersambung menjadi 213. Selain jaringan untuk penelitian seperti ARPANET dan X25, para hobis komputer juga mengembangkan teknik jaringan sendiri yang kemudian cukup populer, yaitu UUCV.
Masalah terbesar pada teknik ini adalah bagaimana supaya berbagai jenis peralatan jaringan seperti telepon, radio, kabel LAN yang secara fisik sangat berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Keberagaman media fisik jaringan mendorong pengembangan tata cara komunikasi atau protokol komunikasi yang mampu melaksanakan internetworking, sehingga banyak jaringan kecil dapat saling tersambung menjadi satu, menjadi komputer maha besar. Kumpulan tata cara komunikasi atau protokol internet memungkinkan jaringan komputer dibangun menggunakan saluran fisik yang berbeda. Dalam bahasa yang sederhana, komputer yang terhubung menggunakan telepon dapat berkomunikasi dengan komputer yang tersambung ke jaringan LAN maupun jaringan radio. Hal ini mendorong terjadinya internetwork antar jaringan secara global yang kemudian hari kita kenal sebagai internet. Sejarah internet di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet Indonesia. Sejarah internet di Indonesia bermula pada tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangan yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitas, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Di Indonesia sendiri, internet merupakan media komunikasi yang mulai populer pada tahun 1990-an. Perkembangan jaringan internet di Indonesia mulai pada era 1990-an, namun sejarah perkembangannya dapat diikuti sejak era 1980-an. Pada awal perkembangannya, kehadiran jaringan internet diprakarsai oleh kelompok akademis atau mahasiswa dan ilmuwan yang memiliki hobi dalam kegiatan-kegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Para akademis dan ilmuwan tersebut memulai berbagai percobaan di universitas dan lembaga pemerintah dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan teknologi telekomunikasi, khusus komputer beserta jaringannya, karena internet hadir sebagai bagian dari proses pendidikan di universitas yang berfungsi memudahkan pertukaran data dan informasi yang hadir tidak hanya dalam lingkungan kampus atau lembaga saja, melainkan antar kampus dan antar negara. Pada tahun 1988, pengguna awal internet di Indonesia memanfaatkan CIK Inggris untuk mengakseskan internet. CIK menawarkan jasa email, Densuro Group, hingga menawarkan jasa akses HTTP. Saat itu, pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Di tahun 1989, Conversor AS hadir dan menawarkan jasa yang sama. Beberapa pengguna Conversor memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Saat itu, biaya akses internet dengan Conversor terbilang mahal, walaupun jauh lebih murah dari CIK. Kehadiran jaringan internet di Indonesia sendiri diawali perkembangan kegiatan amati radio dengan berdirinya Amati Radio Club ARC ITB pada tahun 1986. Di tahun 1994-an mulai beroperasi PT Indo Internet (HTP www.indonet ID) atau Indonet yang dipimpin secara part-time oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi awal Indonet di daerah Rawamangun di Komplek dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. ISP yang tidak lama menyusul Indonet ialah Rednet. Di sini saya akan menjelaskan daftar kejadian penting, namun hanya beberapa yang sudah saya rangkum. Pada tahun 1969, JCL Leader menulis sebuah tulisan yang mengenai sebuah PC di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan yang lainnya secara global agar setiap kelompok tersebut menawarkan akses terhadap program dan juga data. Pada tahun 1968, jaringan Timnet dibuat. Pada tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk diriset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Selain protokol internet, hal lain yang tidak kalah penting dalam perkembangan internet adalah metode pengelamatan di internet.
John Postel dari Information Institute ICI di Universitas of South California USC adalah orang yang sangat berjasa di balik berbagai alokasi alamat IP Internet, manajemen domain name system, tipe media, dan berbagai alokasi nomor untuk tata cara komunikasi penting di Internet. Hingga wafatnya pada tanggal 16 Oktober 1998, John Postel mengelola Internet Assigned Numbers Authority atau IANA pada tanggal 21/1998. John Postel memperoleh silver medal dari International Telecommunication Union atau ITU atau jasa-jasa membangun internet di dunia. Saat ini IANA dioperasikan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau itu juga dengan sebutan IKANN. Komersialisasi dan privatisasi internet mulai terjadi pada tahun 1980-an di Amerika Serikat dengan izinkannya Internet Service Provider atau ISP untuk beroperasi. Di internet mulai booming pada tahun 1990-an dan menjadi kunci pemicu perubahan dalam budaya dan dunia usaha. Internet menawarkan pola komunikasi cepat menggunakan email, diskusi bebas di forum, dan web. Perkembangan internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa penemuan telegram, telepon, radio, komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan berkemampuan daripada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Internet merupakan sebuah contoh paling sukses dari usaha investasi yang tak pernah henti dan komitmen untuk melakukan riset berikut. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dimulai dengan penelitian paket switching atau paket pensaklaran. Pemerintah, industri, para civitas akademika telah bekerja sama berupaya mengubah dan menciptakan teknologi baru yang menarik ini. Perkembangan sejarah internet dapat dibagi dalam 4 aspek, yaitu adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset paket switching atau paket pensaklaran ARPANET. Berikut teknologi perlengkapannya. Yang pada saat ini dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance atau kehandalan, dan berfungsi tingkat tinggi. Adanya aspek pelaksanaan dan pengolahan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks, adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari para internaut yang bekerja sama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini. Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Internet sekarang juga merupakan sebuah infrastruktur informasi global yang awalnya disebut the national atau global atau galaktik. Information infrastruktur di Amerika Serikat sejarahnya sangat kompleks dan mencakup banyak aspek seperti teknologi, organisasi, dan komunitas. Dan pengaruhnya tidak hanya terhadap bidang komunikasi komputer saja, tetapi juga berpengaruh kepada masalah sosial seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu kita banyak mempergunakan alat-alat bantu online untuk mencapai sebuah bisnis elektronik. Electronic Commerce, pemilihan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Budaya internet. Kamu tahu nggak sih, jumlah pengguna internet di Indonesia menurut laporan We Are Social terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah mewujudkan budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia. Dengan hanya berpadukan mesin pencapai seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah dan bermacam-macam informasi dibanding dengan buku dan perpustakaan. Internet melambangkan penyebaran
pengetahuan, informasi, dan data secara ekstrim. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya dilakukan dengan cara tatap muka dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Terkait dengan pemerintahan, internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintah melalui e-government. Seperti di Kabupaten Sragen yang mana ternyata berhasil memberikan peningkatan pemasukan daerah dengan memanfaatkan internet untuk transparansi pengolahan dana masyarakat dan pemangkasan jalur birokrasi. Sehingga warga di daerah tersebut sangat diuntungkan. Demikian, para pegawai negeri sipil dapat pula ditingkatkan kesejahteraannya karena pemasukan daerah meningkat tajam. Ada juga tata tertib internet. Sama seperti halnya sebuah komunitas, internet juga mempunyai tata tertib tertentu yang dikenal dengan nama netiquette atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah netiquette. Untuk di Indonesia, selain tata tertib sosial, di internet juga diberlakukan peraturan UU ITE. Akses internet tercepat nomor 1 adalah Uni Emirat Arab dengan kecepatan 238,6 Mbps. Yang kedua ada Korea Selatan dengan kecepatan 202,61 Mbps. Yang ketiga ada Norwegia dengan kecepatan 177,72 Mbps. Indonesia dengan kecepatan 17,24 Mbps. Manfaat internet. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet. Informasi untuk kehidupan pribadi yaitu seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Ada juga informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat. Pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.